Salam sejahtera, salam penuh sukacita, Bapak Ibu sekalian, seluruh jemaat GCC dimanapun Anda berada, dan seluruh umat Kristen Indonesia maupun di luar negeri. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian melalui ibadah live streaming yang dipancarkan melalui link YouTube kami, Jesus Christ Community. Jesus Christ Community juga merupakan gereja gembalaan saya, di mana kami rintis gereja ini dari kecil sampai sekarang punya jemaat ratusan jiwa. Hari ini kita akan melanjutkan khotbah kita. Saya hari ini tidak mengajar, biasa saya akan berikan pengajaran-pengajaran yang saya siarkan melalui link YouTube Bible Teaching Ministry. Karena memang teaching atau pengajaran, tapi kali ini adalah khotbah. Tema yang akan kita kupas masih sama, Unity sesi yang kedua. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan satu lagu dengan judul Kasih Masih Ada. Karena hari ini kita akan membicarakan tentang kasih. Bagaimana membangun sebuah unity, dan unity itu sangat ditentukan ada nggak kasih di tengah-tengah kelompok sebuah organisasi. Kalau di antara mereka punya kasih Kristus, maka unity itu pasti terwujud. Tuhan Yesus memberkati. Kita dengarkan pujian penyembar ini. Hanya yang pernah merasakannya tahu duri dalam dagingku. Ternyata kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan.
Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan lagu yang begitu memberkati kita bahwa kalau kasih masih ada di tengah-tengah masyarakat, ada di tengah-tengah keluarga, ada di tengah-tengah jemaat bergereja, maka kasih yang dingin akan hangat kembali dan unity akan menjadi harapan bersama. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan, terima kasih Engkau tetap menyertai memimpin kami. Sehingga hari ini kami bisa melanjutkan pembahasan kami, tema yang sama, unity. Di sesi yang kedua ini kami akan membahas bagaimana membangun sebuah komunitas supaya unity atau kesatuan bisa terwujud. Karena hanya dengan kesatuanlah akan muncul kekuatan, hanya dengan kesatuan visi misi dari organisasi baru bisa berjalan dengan baik. Pimpin kami, Roh Kudus yang akan menyertai kami, karena kami tahu bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran, roh yang menyatukan. Hanya Roh Kudus yang bisa menghancurkan kuasa-kuasa roh-roh pemecah yang merusak unity itu sendiri. Kami siap belajar oleh pimpinan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tema yang kita kupas hari ini adalah unity. Nah, sesi yang kita kupas, sesi yang kedua dengan judul yang sama, membangun kehidupan satu tubuh. Nah, di sesi yang kedua ini kita akan lebih banyak membahas tentang bagaimana membangun kesatuan, bagaimana membangun unity, baik di dalam keluarga, baik di dalam komunitas, baik di dalam organisasi apapun. Karena unity adalah faktor yang menentukan untuk menuju persatuan. Saya akan mengajak Bapak Ibu melihat kembali tentang doa Tuhan Yesus yang mendoakan agar murid-murid dan juga pengikut-pengikutnya itu menjadi satu. Yohanes pasal 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Dan kalimat yang terakhir Bapak Ibu coba perhatikan, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi Yohanes pasal 17, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-26, satu pasal ini hanya berisi doa Tuhan Yesus. Dan pokok doa dari Yesus itu adalah unity. Supaya murid-murid menjadi satu. Supaya orang-orang yang berhasil diinjil oleh murid-murid Tuhan Yesus, yang akhirnya menjadi pengikut Yesus, bisa bersatu. Karena Tuhan mengharapkan di dalam kekristenan bisa bersatu. Nah, Yesus sudah memberikan contoh tentang persatuan dengan menekankan Bapa dan aku adalah satu. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Nah, kalau Yesus dan Bapa adalah satu, berarti Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus. Itu yang nomor satu. Maka Yesus katakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah, kalau Yesus dan Bapa adalah satu, dengan sendirinya nama Bapa dan nama Yesus adalah satu. Maka Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik di ayat 11. Yesus berkata, peliharalah mereka. Itu murid-murid dalam namamu, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Jadi Bapa di sorga itu punya nama. Dan nama Bapa di sorga diberikanlah kepada anak. Dengan sendirinya nama Bapa di sorga adalah Yesus Kristus. Nah, kapan nama Bapa itu diberikan kepada anak? Yaitu pada waktu Maria mengandung. Maria mengandung dari kuasa Roh Kudus. Kemudian Yusuf yang merasa bingung, saya belum sentuh calon istri saya Maria, tapi dia sudah mengandung. Saya sudah bertanya berulang kali, Mar, kamu hamil itu dari siapa? Maria tetap ngotot, aku hamil dari kuasa Roh Kudus. Besok-besok ditanya lagi, Mar, coba jujur deh, kamu hamil tuh karena siapa? Aku mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus masuk dalam rahimku, lalu aku mengandung. Hal tersebut tidak bisa diterima oleh Yusuf. Yusuf ini orangnya baik hati, tulus. Tapi dia terlalu menggunakan logika. Menurut Yusuf, nggak mungkin calon istrinya atau pacarnya bisa hamil kalau tidak tidur dengan laki-laki lain. Akhirnya
daripada dia paksa Maria untuk mengaku, dan Maria tetap mengaku, aku mengandung dari Roh Kudus, aku mengandung dari Roh Kudus, aku mengandung dari Roh Kudus. Tiap kali ditanya jawabannya seperti itu. Ya sudahlah. Yusuf akhirnya ambil keputusan, ya sudahlah, terpaksa kita pisah. Karena Yusuf terlalu menggunakan logika, menurut dia tidak mungkin bisa hamil calon istrinya kalau bukan tidur dengan laki-laki lain. Nah, ketika Yusuf sedang mempertimbangkan rencana untuk menceraikan tunangannya. Mereka sudah tunangan, bukan pacaran loh. Sudah tunangan, sudah diketahui oleh keluarga kedua belah pihak. Ketika dia pertimbangkan, malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi. Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Nah, itu peristiwanya. Jadi Yohanes pasal 17 ayat 11 adalah penjelasan lebih jauh dari Matius pasal yang pertama dari ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Nama Bapa diberikan kepada anak. Karena Bapa dengan anak itu satu dengan sendiri. Nama mereka pasti satu. Oke, kemudian kita lihat ayat yang lain. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23, supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga ada di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Bapak Ibu perhatikan di sini. Perhatikan yang saya cetak merah dan garis bawah. Supaya mereka menjadi satu. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Kesatuan yang sempurna. Artinya Bapa dengan Yesus dengan Roh Kudus adalah kesatuan yang sempurna yang tidak bisa dipisahkan. Anda tidak bisa memisahkan ini Bapa, ini Anak, ini Roh Kudus. Itu satu kesatuan. Berarti di dalam satu kesatuan inilah menjadi unity. Tiga adalah satu. Bukan tiga menjadi satu. Makanya Alkitab di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, bukan menjadi. Kalau menjadi berarti memang tiga yang terpisah, yang berbeda disatukan. Tapi kalau adalah artinya Bapa, Anak, Roh Kudus itu sama. Roh Kudus itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, itulah harapan dari Tuhan. Dia sudah memberikan contoh Bapa, Anak, Roh Kudus adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, seiring sejalan. Demikian pula seharusnya murid-murid Tuhan Yesus, demikian pula seharusnya gereja menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam Alkitab berulang kali penulis menyerukan arti pentingnya persekutuan dan persatuan. Kita lihat kembali yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Filipi pasal 2 ayat 1-2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bapak Ibu perhatikan, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yang dikehendaki Tuhan adalah kesatuan yang sempurna. Maka doa Yesus sih, Yohanes pasal 17, supaya mereka sempurna menjadi satu. Kesempurnaan. Lalu ketika kita ingin sempurna, kita ingin kesatuan itu bisa terwujud dengan baik, bagaimana membangun kesatuan itu sesungguhnya? Berarti kan harus ada teknik, harus ada prinsip-prinsip yang harus kita
Perhatikan untuk membangun persatuan itu sendiri. Kesatuan dalam keluarga, kesatuan suami istri, kesatuan dalam gereja, kesatuan di tengah pengurus, kesatuan dalam organisasi apapun, dan kesatuan di dalam masyarakat. Karena topik yang sedang saya bahas ini adalah kesatuan secara umum. Paling tidak ada 6 poin bagaimana mewujudkan kesatuan. Yang pertama, dalam satu harus saling memperhatikan. Karena kalau pada sesi yang pertama saya sudah singgung, sifat yang paling menghancurkan kesatuan itu adalah sifat egois, memperhatikan diri sendiri. Karena itu, sifat memperhatikan diri sendiri akan memecahkan kesatuan, unity, sedangkan saling memperhatikan akan mempersatukan atau membuat unity itu menjadi sempurna. Yang kedua, singkirkan rasa iri dan dengki. Kalau sudah ada iri dan dengki, kesatuan itu nggak akan terwujud. Yang ketiga, hilangkan rasa benci dan dendam. Dalam satu organisasi, dalam satu tubuh masih bisa terjadi saling melukai. Bagaimana menyelesaikan itu? Yang keempat, kembangkan sikap toleransi. Artinya menghargai perbedaan. Nah, perbedaan dalam konteks toleransi harus kita bangun. Yang kelima, rasa memiliki bersama. Nah, itu yang dikatakan Paulus, satu tujuan. Kalau gereja itu milik bersama, maka satu tujuan visi misi gereja harus kita capai. Lalu yang keenam, dapat bekerja sama. 6 poin. Nah, dari 6 poin ini saya akan jadikan 2 pembahasan. Poin 1 sampai 3 di sesi yang kedua ini. Kemudian poin yang keempat sampai yang kelima kita akan kupas dalam unity yang ketiga. Karena memang pembahasan kalau satu kali nggak akan selesai. Karena itu pun 3 kali saya sudah coba padatkan. Bapak Ibu kalau pernah atau sering mengikuti pengajaran-pengajaran saya, seringkali satu tema itu pengajaran saya itu bisa di atas 10, bahkan ada yang 20. Ketika saya mengupas tentang hari Sabat ada 20 sesi. Ketika saya mengupas tentang Allah Esa ada 25 sesi. Ketika saya mengupas tentang pernikahan ada 16 sesi. Jadi banyak sesi-sesinya karena banyak pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada saya. Saya coba bungkus dengan baik-baik agar bisa ditangkap, dimengerti oleh seluruh jemaat. Ya, kita masuk ke pembahasan kita. Yang pertama, prinsip membangun persatuan atau unity yang pertama adalah saling memperhatikan. Saling memperhatikan, bukan saling menatap. You tatap saya tatap Anda. Kita saling tatap-tatapan. Bukan itu maksudnya. Saling memperhatikan. Satu tubuh pasti akan saling memperhatikan tanpa diminta. Ya, perhatikan kata tanpa diminta. Tolong dong, nggak usah diminta. Secara otomatis kalau itu satu tubuh. Kita lihat 1 Korintus 12 ayat 20. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Banyak anggota yang dimaksudkan adalah ada tangan, ada kaki, ada telinga, ada mata, ada hidung, macam-macam. Jadi kalau anggota ini kita hitung banyak sekali. Jangan jauh-jauh tangan saja. Ada tangan, lalu ada telapak tangan, ada sidik jari. Hanya sidik jari saja sudah menunjukkan keajaiban Sang Pencipta. Di seluruh dunia saat ini 8,5 miliar kurang lebih manusia. Tidak ada satu dia pun yang punya sidik jari yang sama. Hebat nggak Tuhan kita? Hebat. Padahal ketika kita lihat sidik jari kita, sama. Yuk saya seringkali bedakan. Kadang-kala tangan istri saya lihatin, tangan sidik jari saya lihatin, bedanya di mana? Tapi ketika masuk ke dalam alat untuk scan sidik jari, beda. Makanya salah satu identifikasi kejahatan di TKP, tempat kejadian perkara adalah sidik jari. Ketika seseorang melakukan kejahatan, pembunuhan, perkosaan atau apapun, lalu pihak polisi yang pertama akan dicari itu adalah sidik jarinya. Karena sidik jari itu yang akan menjadi alat identifikasi. Lalu ada kuku kita, ada jari. 5 jari aja sudah fungsinya beda. Anda ketika mau korek hidung, saya nggak percaya Anda korek hidung pakai ini. Gimana? Masuknya kegedean. Nah seringkali kan kalau nggak telunjuk pakai ini. Betul? Korek hidung. Sama juga korek kuping. Saya tidak pernah melihat ada orang yang korek kuping itu pakai ibu jari. Dia colok-colok. Nggak masuk kegedean.
Artinya anggota-anggota tubuh itu berbeda-beda. Nah, ayat 21, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ayat 22, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Perhatikan di sini, paling lemah tapi paling dibutuhkan. Anda tahu? Mata. Mata itu paling lemah. Saya di Jakarta itu saya lebih suka naik sepeda motor daripada naik mobil. Karena macet. Seringkali saya mau pelayanan. Perjalanan itu berjam-jam. Kita khotbah pelayanan 1 jam. Perjalanan bisa 3 jam. Aduh, terlalu mubazir. Makanya saya suka pakai motor. Nah, saya punya mata itu ada minus. Ketika saya naik motor tetap pakai kacamata, pakai helm. Dan itu pun kadang-kadang ketika tidak bawa motor ada saja debu masuk atau kotoran masuk. Apalagi kalau ada angin, kadang-kala ada hewan kecil. Apakah lalat kecil atau apa masuk ke mata. Waduh, perihnya minta ampun. Terpaksa harus pinggir dulu, bersihkan mata dulu, dikeluarkan dulu. Repot sekali. Mata itu paling lemah. Oke. Ketika kita berhadapan, lalu kalau Anda mau tonjok, paling langsung kita akan tutup mata. Betul? Tutup mata. Saya nggak yakin ketika Anda mau ditonjok mukanya Anda pasang mata begini. Enggak. Anda langsung tutup, menghindar. Betul, melindungi mata Anda. Bapak Ibu yang saya kasihi, mata itu lemah tapi paling diperhatikan. Kita lihat, ini ada satu karakter yang tidak bagus dalam dan paling menghancurkan unity. Aku tidak membutuhkan engkau. Aku tidak membutuhkan engkau. Karena apa? Anggota-anggota tubuh ketika satu dengan lain tidak bisa saling mengasihi, saling memperhatikan, saling bekerja sama, aku tidak membutuhkan engkau. Nah, disinilah egois muncul. Gue bisa kok. Ini adalah sifat yang paling merusak kesatuan atau unity. Karena merasa diri hebat, kuat, dan bisa segalanya sehingga engkau berusaha menyingkirkan orang lain. Dalam sebuah komunitas, kita kan tuh saling membutuhkan. Yang seorang punya ini, yang seorang itu punya. Ketika kesatuan itu bisa diwujudkan, maka akan memunculkan kekuatan. Satu tubuh itu saling memperhatikan. Ketika engkau berkata, aku tidak membutuhkan engkau, maka muncullah sifat single fighter. Makanya banyak pelayan-pelayan di gereja, bisa hamba Tuhan, bisa pelayan-pelayan yang lain, single fighter. Ini dia, itu juga dia tangani. Semaput. Semaput. Makanya, kalau engkau tidak mau jadi single fighter, segalanya engkau pegang, maka engkau membutuhkan yang lain. Dan membutuhkan yang lain belum tentu sesuai dengan harapan kita. Karena fungsinya beda. Tangan dengan kaki beda. Kalau kita pegang sendok dengan tangan gampang. Coba pegang sendok makan pakai kaki. Repot minta ampun. Kita jalan pakai kedua kaki itu wajar. Karena memang difungsikan untuk berjalan. Coba saja Anda jalan dengan kedua tangan Anda. Kedua kaki naik ke atas. Semaput. Repot. Artinya saling membutuhkan, saling memperhatikan. Bapak Ibu yang saya kasih. Karena itulah sejak awal pelayanan Yesus, dia sudah memberikan contoh bahwa membangun teamwork adalah mutlak dalam setiap organisasi. Mutlak. Artinya teamwork itu sangat dibutuhkan. Maka ketika Yesus membangun sebuah pelayanan, yang pertama Yesus lakukan itu adalah mencari 12 murid. Mencari 12 orang yang akan dijadikan penggantinya, akan dijadikan rasul. Sebelum Yesus memulai pelayanan. Berarti Yesus memulai teamwork dulu, membangun kesatuan dulu. Karena Yesus tahu dia hanya bisa melayani beberapa tahun, pasti dia akan disingkirkan oleh para pemimpin Yahudi. Siapa yang akan melanjutkan pelayanan Yesus? Maka dia sudah siapkan satu tim, sudah siapkan orang-orangnya. Maka ketika Yesus ditangkap, disalibkan, naik ke sorga, 12 rasul sudah bisa menggantikan mereka. Sudah menggantikan Yesus. Tapi masalahnya dari 12 orang ini tidak unity. Pada sesi yang pertama saya sudah khotbahkan, Yohanes dan Yakobus punya sifat egois, meminta kedudukan agar duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus, meminta lewat ibunya. Yudas punya sifat egois, mementingkan diri sendiri, menjual gurunya gara-gara 30 uang perak. Kemudian Petrus juga punya sifat egois,
Dia takut dihakimi, takut disiksa. Maka dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Itu sifat egois, mementingkan diri sendiri. Gua selamat, Yesus mau disalibkan, terserah deh. Itu. Karena itulah, ketika saya merintis gereja dari awal. Gereja saya rintis tahun 2012. Sampai sekarang memiliki ratusan jemaat. Dari nol. Tanpa satu pun jemaat, saya rintis pelan-pelan sampai sekarang ada ratusan jemaat di gereja saya. Saya awalnya mulai dari satu unity, dari sekelompok orang. Jadi saya memberikan satu pengajaran kepada sekelompok orang di Modern Land Tangerang. Perintisan saya di gereja awal di tahun 2012. Nah, karena itu baptisan angkatan pertama dari gereja saya ada 19 orang. Jadi 19 orang sekali dibaptis itu angkatan pertama, sampai sekarang sudah 27 angkatan. Ya, 27 angkatan. Jadi ratusan jemaat itu sudah ada di dalam gereja kami. Karena itu saya tentu sebagai seorang gembala juga berharap agar seluruh pengurus, agar seluruh jemaat saya bisa unity. Maka saya ada tim pengurus yang saya harapkan bisa menjadi satu. Tim pengurus saya ini 3 tahun 1 periode. Setiap 3 periode, setiap 3 tahun itu diganti. Kalau masih berpotensi dipakai lagi. Kita lihat prinsip bahwa satu tubuh akan saling memperhatikan, saling menolong adalah tindakan yang otomatis terjadi. Otomatis. Contoh. Tindakan otomatis terjadi artinya tidak perlu diminta, tidak perlu menunggu, bekerja secara spontanitas. Hal itu disebabkan otak yang menjadi pusat komando yang mengendalikan seluruh tubuh kita itu hanya ada satu. Maka di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah gereja hanya boleh ada satu pemimpin tertingginya. Kalau di gereja mungkin gembala. Maka di bawah saya itu ada sekitar 10 pendeta. Di gereja kami, di organisasi gereja GCC ada sekitar 10 pendeta. Nah, saya sebagai gembala utama mereka. Nah, kemudian ada pengurus, ada jemaat. Jadi sistem organisasi kami itu sudah dibuat sedemikian rupa. Betapa pentingnya otak sebagai kendali seluruh tubuh. Bayangkan jika dalam satu tubuh ada 2 otak, 2 kepala. Gimana tuh? Bagaimana bisa bersatu? Yang satu begini, yang satu begini. Kacau. Perhatikan gambar ini. Saya tidak tahu apakah penonton ada yang kakinya bengkak saat ini. Kalau ada, semoga Anda lekas sembuh. Kuasa Tuhan menyembuhkan Anda. Orang yang punya masalah kaki seringkali bengkak. Mungkin asam urat. Ya, asam urat. Ketika kaki bengkak, yang merasakan sakit apakah hanya kakimu saja? Kaki kiri Anda bengkak nih. Apakah kaki kanan tidak merasa sakit? Bapak Ibu yang saya kasihi, saya belakangan ada masalah juga. Kalau berdiri terlalu lama itu bagian pinggang saya itu seringkali sakit, kecekot-cekot, ketarik. Saya pernah cek ke dokter, katanya ada saraf di belakang punggung yang kejepit. Jadi kadangkala kalau sudah tidak tahan, saya harus terapi agar sarafnya yang kejepit itu dilonggarkan atau apa. Nah, ketika kaki sakit, apakah hanya kaki yang sakit? Bukankah seluruh tubuh ikut merasakan sakit? 1 Korintus 12:26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Satu yang menderita, otomatis semuanya. Karena satu tubuh. Oke, ketika satu tubuh. Nah, apa yang akan engkau lakukan dengan kaki yang sudah bengkak ini? Apakah dibiarkan? Kaki kanan berkata kepada kaki kiri, tuh kan, gua sudah kasih tahu. Lu nggak mau ikut, rasain dong bengkak kaki kirimu. Nggak bisa kan? Tangan berkata kepada kaki itu, rasain. Malas atau saling menyalahkan. Menyalahkan itu apa? Kaki bengkak karena asam urat kan? Lalu kaki kiri yang bengkak ini menyalahkan tangan kanan. Gara-gara Lucy suka ngemil, ambil kacang goreng, makan kerupuk, makan emping. Akibatnya gue yang bengkak. Pernah nggak komplain seperti itu kaki? Enggak. Betul?
Karena satu kata, nah jadi ketika kaki bengkak, tangan akan bekerja. Betul nggak? Ketika engkau mengobati kaki engkau yang bengkak, melibatkan berapa anggota tubuh? Coba. Ketika kaki bengkak, kaki nggak akan minta dulu kepada anggota yang lain. Tolong dong, gua lagi bengkak nih. Sakit cekot-cekot nih. Kaki nggak usah ngomong. Secara otomatis seluruh tubuh akan bertindak untuk mengobati kaki kita. Nah, ketika mengobati kaki kita, paling tidak melibatkan 7 anggota tubuh. Mungkin Anda bingung. Dan itu nggak usah diminta, otomatis. Karena memang dalam satu tubuh itu pasti saling memperhatikan. Anggota tubuh apa yang terlibat? Kita lihat otak. Ketika kaki bengkak cekot-cekot, otak yang juga merasakan sakit, langsung instruksi, hei tangan, itu kaki lagi bengkak, ayo obati. Nah, ketika mau mengobati kaki kita, tangan kan bekerja. Kedua tangan, bukan kaki yang kiri yang bengkak, bukan diobati oleh kaki kanan, nggak bisa. Kemudian mata bekerja. Untuk apa mata? Mencari salep. Mungkin Anda punya kotak obat. Lah ketika cari kotak obat, Anda kan nggak mungkin mata berkata, aduh gua malam tadi kurang tidur, gua mau tidur saja. Akhirnya kaki melompat-lompat mencari kotak obat. Tangan sih mau, dan kemudian tangan meraba-raba. Ketemu satu botol, engkau tidak tahu isinya apa. Karena ada 5-6 botol yang isinya kurang lebih sama. Bentuknya sama. Nah setelah obati ternyata bukan salep untuk kaki bengkak. Kan mata harus bekerja. Setelah itu, kaki kanan. Kaki yang bengkak kan kiri. Mungkin Anda mau injak itu sakit pakai tongkat. Nah, pakai tongkat kan satu kaki yang masih bagus itu harus jalan walaupun kepincang-pincang. Kaki kanan. Lalu ketika engkau katakanlah berobat ke dokter. Nah, ketika berobat ke dokter kan anggota tubuh yang terlibat lebih banyak lagi. Kaki kanan harus bekerja, nyetir, tangan bekerja, ketemu ke dokter. Nah, mulai terlibat. Konsultasi dengan dokter, lalu keluarlah resep, kemudian keluarlah obat Anda tebus. Ketika resep obat keluar, Anda kan makan obat itu. Ketika makan obat itu, mulut, lidah, tenggorokan semuanya terlibat, usus semuanya terlibat, anggota tubuh makin banyak terlibat. Otomatis, nggak usah diperintah, bekerja secara otomatis, bekerja secara spontan karena otaknya hanya satu. Itulah contoh kesatuan atau unity dalam anggota tubuh. Saling memperhatikan. Karena jika satu menderita, yang lain otomatis ikut menderita. Nah sama juga. Gereja adalah satu tubuh. Tubuh Tuhan. Nah gereja, jemaat yang satu dengan anggota-anggota tubuh memang berbeda-beda. Tapi seluruh anggota tubuh itu harus bisa saling memperhatikan. Bagaimana cara saling memperhatikan? Dalam satu tubuh bisa sakit. Berarti jemaat juga bisa sakit. Nah ada 3 macam sakit yang bisa dialami oleh jemaat. Sakit jasmani. Kemudian sakit rohani. Lalu sakit ekonomi. Macam-macam sakit. Nah sakit jasmani. Berbagai macam penyakit bisa menyerang tubuh manusia. Nah demikian pula seluruh jemaat. Mereka bisa sakit. Ada yang kena kanker lah, ada yang kena hepatitis lah, ada yang kena jantung lah, ada yang kena mata lah, ada yang kena ginjal. Macam-macam penyakit. Maka seluruh jemaat satu tubuh itu harus saling memperhatikan. Makanya salah satu pokok doa di gereja kami adalah mendoakan jemaat yang sakit. Setiap minggu. Sebelum waktu pengumuman, sebelum doa penutup, nah nama-nama jemaat yang punya masalah, kesulitan atau sakit penyakit kita umumkan, lalu kita doakan bersama-sama karena saling memperhatikan. Lalu sakit rohani, ada imannya lemah, ada jemaat yang malas kebaktian, ada jemaat yang masalah dengan karakter. Nah kalau yang bermasalah dengan karakter, saya anggap sakit rohani. Karena kalau rohaninya sehat, karakternya akan sehat. Kalau rohaninya sakit, karakternya pasti sakit. Karakter itu sangat ditentukan bagaimana kerohanian, kedewasaan rohani dia. Lalu sakit ekonomi. Ada yang kena PHK. Ketika minggu lalu saya selesai ibadah, kan kami biasa ada makan-makan kan, sebelum bubar, makan bersama di gereja. Nah ada satu jemaat berkata, Pak, istrinya datang ke saya, Pak, suami saya baru kena PHK.
Pak Nathan kalau ada lowongan tolong kabari ya. Nah ternyata saya nggak tahu itu rencana Tuhan tahu nggak. Sebelum istrinya datang berbicara dengan saya, suaminya kayak PHP. Nah ada satu jemaat saya yang buka toko bangunan di Senen. Sudah cerita, Pak saya lagi butuh karyawan. Saya punya karyawan nggak jujur. Masa uang saya ditilep puluhan juta karena saya pecat tuh Pak. Nah saya lagi butuh karyawan. Nah, selesai itu, ya, saya doakan ya, saya coba cari kalau ada jemaat yang butuh lowongan, nanti saya koneksikan dengan Bapak. Nah, setelah Bapak ini pulang, istrinya ngomong, Pak, suami saya kena PHK. Nah, inilah saya coba koneksikan. Supaya jemaat saling memperhatikan, daripada pakai orang lain, mendirinya pakai jemaat sendiri. Karyawan jemaat sendiri. Nah, tentu kalau jemaat bekerja dengan jemaat, juga harus punya etika. Jangan karena sama-sama jemaat jadi seenaknya. Tetap punya etika. Nah mungkin penghasilannya kecil dan sebagainya. Nah bagaimana menangani hal tersebut? Saling memperhatikan dalam satu tubuh. Di dalam gereja kami itu ada yang departemen-departemen. Karena pengurus saya itu hampir 20 orang. Pengurus gereja saya hampir 20 orang. Setiap periode satu kepengurusan itu 3 tahun. Nah mereka tuh punya pelayan masing-masing. Lalu saya bentuklah di dalam gereja ada dua pos pelayanan dalam struktur organisasi. Yaitu pelayanan pembesukan kunjungan. Jadi jemaat yang jarang kebaktian, jemaat yang sakit penyakit kita kunjungi, kita doakan. Artinya saya punya tim besuk, saya punya 4 tim besuk. Nah tim besuk ini setiap minggu, biasa sih saya besuknya hari Selasa. Nah hari Selasa minggu pertama tim ini, Selasa minggu kedua tim ini, dan sebagai bergiliran. Artinya satu orang kan hanya besuk sebulan sekali. Baguslah. Kemudian jemaatnya iman lemah kita kunjungi, jemaatnya punya masalah karakter atau problem persoalan di dalam rumah tangga, kita kasih konsultasi. Nah kemudian bagian yang kedua adalah tim pelayanan diakonia. Jemaat-jemaat yang kurang mampu, kita harus tolong. Makanya yang kaya jangan pelit-pelit kasih persembahan. Bukan untuk memperkaya saya. Saya nggak bersentuhan sama duit. Semua duit itu masuk ke kas gereja. Saya menggembalakan jemaat saya yang saya dirikan. Saya makan gaji dari gereja yang saya dirikan. Jadi bukan milik saya, milik seluruh jemaat. Makanya subsidi silang. Yang kaya memberikan persembahan, kemudian yang miskin ketika dia punya masalah kesulitan ekonomi, kita tolong. Kalau yang tidak punya, kalau tidak sanggup menyewa rumah, ya udah kita bantulah dari tim diakonia. Atau yang kena PHK, nah kita tolong bantulah dan sebagainya. Nah itu 2 tim pelayanan. Saling memperhatikan. Kemudian yang kedua, prinsip membangun kesatuan tubuh atau unity. Yang kedua adalah singkirkan iri dan dengki. Karena sifat iri dan dengki akan merusak kesatuan dan tidak akan mungkin bisa bersatu. Iri dan dengki. 1 Korintus 12 ayat 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Perhatikan di sini aja lo ayat 24. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa. Artinya dari kepala sampai ke kaki Tuhan sudah susun dengan begitu sempurna. Sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Lalu ada anggota yang diberikan perhatian khusus. Coba kita lihat. Kita berikan penghormatan khusus. Kita berikan perhatian khusus. Artinya ada spesialisasi. Atau dikhususkan. Atau diberikan perhatian khusus. Apa saja? Kita coba analisa dalam satu tubuh. Tanpa kita sadari. Ada bagian-bagian tubuh kita yang istimewakan, kita berikan perhatian khusus. Nah, apakah anggota-anggota yang lain cemburu iri? Enggak. Contoh ya. Renungkan ketika anggota tubuh yang lain diistimewakan, diberikan perhatian khusus. Apakah anggota tubuh yang lain iri dan dengki? Enggak. Kenapa? Karena satu tubuh. Yang satu diperhatikan, yang lain juga merasa dia diperhatikan. Karena satu kesatuan. Nah, saya masuk ke dalam contoh nih. Oke, kita lihat contohnya. Salah satu bagian tubuh yang diberikan perhatian istimewa baik oleh pria dan maupun wanita itu apa? Coba Bapak Ibu yang dengarkan khotbah saya,
Coba Anda analisa dari kepala sampai ke kaki. Baik pria maupun wanita. Yang diberikan, yang sering kali diberikan perhatian khusus apa? Anda tahu? Nah, saya munculkan gambarnya. Apa Bapak Ibu? Ada yang mengatakan rambut. Oh betul. Ya, rambut. Ya. Kita berikan perhatian khusus. Laki-laki maupun wanita. Bagaimana cara kita berikan perhatian khusus? Rambut termasuk bulu. Ya, rambut termasuk bulu. Tapi ingat, yang namanya bulu itu bukan hanya rambut. Alis itu bulu. Di dalam lubang hidung kita ada bulu juga untuk saring udara. Kemudian, maaf kata, di setiap lengan pria wanita ada bulu juga yang kita sebut ketek atau ketiak. Dan ada lagi satu bulu yang Anda sendiri tahu maksud saya. Nggak elok kalau saya sebutkan. Ada bulunya juga. Oke. Nah, coba kita perhatikan. Ketika rambut atau bulu di kepala Anda perhatikan, bulu hidung pernah komplain nggak? Pernah cemburu nggak? Anda sering ke salon, wanita maupun pria. Kadangkala saya suka antar istri ke salon. Tinggal nungguin 1 jam, 2 jam. Nah, apakah bulu hidung kita komplain? Kalau bulu hidung iri hati kepada rambut, bulu hidung keluar panjang-panjang. Minta ke salon juga, kebayang nggak Anda? Bulu hidung panjang. Bulu hidungnya 1,5 meter. Kacau nggak? Kacau. Bulu hidung nggak pernah nongol keluar. Kalau nongol keluar pun ya nongol panjang sedikit lah. Kita gunting atau kita cabut yang terpanjang. Karena memang buat gatal. Nah, lalu yang laki-laki kan ada kumis. Apa beda rambut dengan kumis? Sama-sama bulu. Nggak pernah tuh. Saya tidak pernah ketemu ada salon kumis. Nggak pernah. Salon bulu hidung. Nggak ada. Salon ketek. Nggak ada. Maaf kata Bapak Ibu. Nggak ada. Walaupun sama-sama bulu, yang satunya diperhatikan. Saya ini rambutnya tipis. Karena memang keturunan mama saya. Mama saya rambutnya tipis. Sehingga ya rambut saya agak tipis. Walaupun tipis, ya tetap saja saya perhatikan, rapikan. Betul? Tidak ada iri dan cemburu. Kemudian, apakah Anda pernah membayangkan jika bulu hidung, bulu kaki, kemudian iri kepada rambut dan minta diperhatikan? Repot. Bayangkan, kita kan tangan ada bulu. Kaki kita juga ada bulu. Dulu waktu saya kuliah S2 Satya Wacana, Salatiga, salah satu teman kuliah saya itu wanita. Pendeta dari Palangkaraya, namanya Pendeta Retmi. Orangnya putih, kecil, tapi bulu tangannya itu panjang-panjang. Mungkin ada kali 2 cm. Sampai kita waktu pertama kali bingung, lu ini benar-benar keluar dari hutan Kalimantan ya. Makanya kami suka ledek dia. Dia hanya masam-masam saja. Lalu dia berkata, ini anugerah. Coba cari mana yang ada bulu hidung. Memang dari Kalimantan, benar-benar keluar dari Kalimantan. Bapak Ibu, bayangkan jika bulu tangan Anda, bulu kaki Anda iri hati kepada rambut Anda, lalu mereka panjang-panjang, tumbuh panjang juga minta diperhatikan, betapa repotnya. Makanya nggak ada iri hati. Dalam satu tubuh yang satu diperhatikan tidak ada iri. Nah, yang laki-laki coba perhatikan kumis atau janggut. Seorang pria kadang suka pelihara kumis atau janggut agar tampak lebih berwibawa dan mereka sering merawat kumis atau janggut mereka. Oh, coba perhatikan. Waduh, dia pelihara lebat, rasanya keren gitu ya. Bapak Ibu, ada yang suka, ada yang tidak. Kalau saya tidak suka, makanya saya suka cabut sering kali, gunting atau rapikan. Bapak Ibu yang saya kasihi, apa jadinya jika bulu hidung dan bulu ketiak iri dan cemburu kepada janggut yang nongol, yang panjang ini? Tapi enak, aneh. Janggut kumis bisa panjang, tapi bulu hidung tidak panjang. Rambut bisa panjang, tapi ketiak nggak panjang. Coba saja ada orang laki-laki yang begitu memperhatikan janggut kumisnya, bahkan kadang-kala mencari obat penyubur supaya ini subur. Walaupun subur dia pelihara, ada yang mungkin hanya potong pendek tapi rapi. Kalau bulu yang lain cemburu pada kumis dan janggut, kebayang nggak? Tumbuh panjang.
Repot, sangat repot. Seorang istri tidak perlu cemburu pada kumis atau janggut suaminya. Bersyukurlah seorang wanita tidak tumbuh kumis dan janggut. Saya nggak kebayang tuh kalau seorang wanita yang mestinya feminim, yang mestinya katanya halus, lalu tumbuh kumis, janggut panjang. Ini laki-laki atau perempuan? Genetik wanita, genetik pria beda. Bulu yang muncul juga beda. Betul? Makanya ibu-ibu nggak usah iri, nggak usah dengki jika melihat kumis suamimu seperti ini. Bersyukurlah Anda tidak dikasih kumis dan janggut. Ketika Anda juga bisa tumbuh kumis dan janggut, saya nggak kebayangkan siapa yang mau nikahi Anda. Wanita yang feminim tumbuh kumis, kan repot. Nah, sekarang kita lihat wanita nih. Seorang wanita sering melukis dan mempercantik alis mata dan bibirnya. Bibir kasih lip trik, kemudian alis mata dilukis-lukis. Ada yang tipis, ada yang dikasih tato. Oke. Apa jadinya jika bulu hidung iri hati kepada bibir dan alis? Kalau bibir kan pakai lipstick. Saya belum pernah ketemu ada, ini kan lubang bibir kan. Nah, selain lubang bibir kan ada lubang telinga kan, ada lubang hidung kan. Pernah nggak lubang hidung dan lubang telinga iri kepada lubang mulut Anda? Bayangkan, ketika Anda lagi, wanita ya, ketika lagi merias bibir Anda dengan lipstick, lalu lubang hidung berkata, kok gua nggak pernah dirias? Terpaksa Anda harus beli lipstick hidung, bulat-bulat 2. Lalu telinga dibulat-bulatin. Pakai lipstick lubang hidung, lubang telinga. Belum ada yang jual lipstick telinga, lipstick lubang hidung. Nggak ada. Nggak usah iri. Karena apa? Satu tubuh. Jadi ketika bibir Anda dirapikan, lalu Anda dipuji, bibirmu bagus ya, lipstickmu bagus ya, hidung langsung kembang kebes. Kenapa? Senang. Betul nggak? Enggak. Otomatis yang satu dipuji, yang lain otomatis merasa tersanjung. Nggak pernah itu yang sama orang memuji, bibir kamu bagus ya, lipstick kamu cocok deh. Lalu alis Anda kerut, iri kepada bibir Anda. Kan nggak mungkin. Satu tubuh nggak mungkin. Satu tubuh tidak ada iri dan dengki. Saya belum pernah melihat ada toko khusus kecantikan yang menjual pensil untuk bulu hidung dan lipstick untuk lubang hidung. Ketika Anda wanita nih oles alis, kalau bulu hidung juga minta dilukis gimana? Anda harus colok kan, muter-muter. Nggak ada yang namanya pensil bulu hidung. Nggak usah dilukis-lukis lagi. Satu kali. Waktu COVID. Saya pernah kena COVID tahun 2020. Yang Delta. Saat itu kemudian saya sudah dalam penyembuhan, lalu dites lagi ke rumah sakit Usada. Suster yang tesnya itu mungkin kecapean kali, seharian nyolok hidung terus orang, sehingga dia coloknya sembarang, tusuk ke tolok. Saya sakit sekali, langsung bersin. Haji! Nggak bisa ditahan saat itu. Haji! Langsung reaksi spontan. Saya kayaknya juga, maaf kata nih, ada ludah saya juga semprot. Untung dia pakai masker. Pakai baju pengaman itulah. Akhirnya dia sempat, aduh Pak, kalau mau bersin tutup dong. Lagi mana mau tutup, tanganmu masih di sini. Jadi waktu saya bersin, tangan dia juga kena semprot. Saya punya keciprat lah ludah saya. Bapak Ibu saya kasih, ketika lubang hidung Anda harus dilukiskan, dicolok-colok. Enak nggak? Nggak enak. Makanya jangan iri. Suami tidak perlu cemburu pada alis dan bibir istrinya. Kalau cemburu, Anda juga bibir suami juga dipakai lipstick. Kebayang nggak? LGBT zamannya, hati-hati. Kalau laki-laki alis sini, lalu bibirnya, itu pasti setengah itu. Nggak laki-laki, nggak perempuan, LGBT. Karena itu, dalam satu tubuh itu memang ada anugerah-anugerah khusus. Tuhan kadang-kadang memberikan kepada seorang jemaat kaya. Dia berikan sukses. Yang kurang mampu jangan iri. Jangan dengki. Kok itu diberkati Tuhan ya? Nggak usah iri. Karena setelah dia diberkati, dia kasih persembahan yang nikmati juga Anda.
gedung gereja, ada AC. Engkau tidak sanggup beli AC, tapi dia sanggup karena dia kasih persembahan. Nggak usah iri, Anda tinggal nikmati. Kemudian kesehatan, kemudian kecantikan, kekuatan, kepintaran, ketenaran, talenta. Jadi semua jemaat itu satu tubuh. Nah, dalam satu tubuh itu ada jemaat tertentu yang Tuhan berkati. Ada yang kasih cantik. Nah, kalau yang cantik bolehlah untuk ditempatkan di depan pintu nyambut-nyambut tamu, betul? Bolehlah untuk jadi single atau WR supaya enak dilihat. Bukan berarti saya menjelekkan yang jelek, bukan gitu. Karena kita nggak bisa menutup fakta bahwa mata itu penting. Kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik. Ada orang yang pintar. Coba kalau seluruh jemaat bodoh semua, kebayang nggak gereja? Makanya ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Nah, yang pintar itu mungkin dia bisa ini itu. Nah, kemudian ada yang punya talenta, nyanyi oke, main musik oke, khotbah oke. Ini semuanya dia oke. Oke. Nah, semua jemaat berbeda. Tidak perlu iri. Tidak perlu iri. Apakah kalau Anda iri berarti Anda bukan satu tubuh? Dalam satu tubuh itu tidak ada iri. Dalam satu tubuh itu tidak ada dengki. Karena memang semua satu bagian. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat masalah dengki iri ini. Tuhan itu punya otoritas. Dia punya otoritas. Dia mau memberkati siapa dia berkati. Dia mau kasih kepintaran kepada siapa. Dia mau kasih talenta kepada siapa. Itu otoritasnya Tuhan. Hak prerogatifnya Tuhan. Kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus. Roma 9 ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku akan bermurah hati. Artinya kalau kita lihat seakan-akan Tuhan pilih kasih. Padahal enggak. Itu hak dia, prerogatifnya Tuhan. Kalau saya mau berkati orang kaya, ya saya berkati. Apa urusan dengan kamu? Saya mau buat orang ini pintar. Ya saya akan buat dia pintar. Apa urusan dengan kamu? Tuhan punya otoritas. Enggak usah komplain kepada Tuhan. Dia pemilik semuanya. Belum tentu engkau tidak punya kelebihan. Punya. Semua orang punya kelebihan, Anda sadar atau tidak. Karena itu jangan cemburu. Satu kali. Ketika saya besuk di Husada dengan seorang pengusaha, seorang bankir. Kalau Anda pernah tahu Mas Beng yang punya itu seorang pengusaha namanya Oi Chun Huat. Nah, saya besuk dengan dia malam karena ada jemaat yang sakit. Nah, setelah besuk lalu dia ngajak, Pak Nathan, kita cari kue tiaw yuk di Mangga Besar. Ya sudah, mobil masih taruh di rumah sakit Husada. Lalu kami keluar jalan ke di jalan Mangga Besar, mau ke makan satu rumah makan kue tiaw. Nah, waktu jalan kebetulan kami lewati emperan toko. Awalnya saya dengan dia lagi asik ngobrol, tiba-tiba orang hilang. Saya balik badan, ketinggalan 15 meter di belakang. Saya bingung. Akhirnya dia lambai-lambai, maksudnya datang ke dia. Nah, waktu saya datang rupanya dia asik melihat seorang yang tidur. Nah, saya bingung. Ini bankir melihat pemulung yang tidur. Nah, dia lihatin. Akhirnya saya waktu dekat, dia kasih tanda kurang. Artinya, jangan berisik, orang lagi tidur. Nah, akhirnya saya juga diam-diam dekati. Apa yang dilihat? Bapak Ibu tahu? Si pemulung ini mungkin pengemis, bajunya kucel, agak kotor. Waktu dia tidur, ngorok. Padahal itu baru jam 8, jam 9 malam. Ngorok. Dan yang lebih mengejutkan, itu nyamuk-nyamuk puluhan ekor, kenyang-kenyang di badan dia. Lalu sang bankir ini berbisik ke saya. Saya iri sama ini orang. Nah, ini pengusaha sukses. Seorang bankir iri sama pemulung. Kenapa iri? Nah, setelah itu pelan-pelan kami tinggalkan. Waktu ngobrol, dia berkata, Pak, gua iri sama pemulung itu. Loh, kenapa Pak? Dia berkata, Pak Pendeta kan tahu, saya seorang bankir. Saya itu sering kali nggak bisa tidur, Pak.
harus mikir ini, harus mikir itu. Ketika ada perusahaan yang nitipkan uangnya ke kami, simpan uang ke kami, deposito, saya harus kembangkan uang ini supaya bisa bayar bunganya. Nanti kalau pokoknya diambil kembali dan sebagainya. Saya sering nggak bisa tidur, Pak. Artinya, pengusaha dia punya kelebihan, banyak duit, tapi juga ada kekurangan, susah tidur. Nah, pemulung dia punya kelebihan, nyenyak tidurnya, sampai bisa ngorok digigit nyamuk, tapi nggak punya duit. Artinya Tuhan punya otoritas, tidak perlu iri hati. Engkau punya kelebihan kok. Mungkin Anda tidak sadari. Semua orang itu pasti punya talenta, punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Karena manusia itu pada prinsipnya unik. Sesuatu tidak sama. Coba lihat sidik jari Anda, tidak ada yang sama. Artinya setiap orang itu unik di hadapan Tuhan. Tinggal Anda temukan keunikan kelebihan Anda, kembangkan itu. Kalau Anda tidak bisa temukan kelebihan Anda, ya sudah, susah. Yang ketiga, prinsip membangun kesatuan tubuh yang ketiga adalah hilangkan benci dan dendam. Kalau iri dan dengki tidak dihapuskan, bisa mengarah pada benci dan dendam. Benci itu karena gue iri. Dari iri itu akan timbul benci. Nah, kalau mau membangun unity harus singkirkan itu. Tidak bisa kita hindari bahwa dalam satu tubuh kadangkala bisa terjadi saling melukai. Nggak bisa dihindari. Anda mau hindari gimana pun pasti suatu saat bisa saling melukai. Ketika dilukai, apakah timbul benci atau dendam? Kalau Anda merasa satu tubuh, seharusnya tidak ada benci dan tidak ada dendam. Mungkin Anda disakiti, ya sudah, plong, lepaskan. Sebagai gembala, saya juga ada pengurus, ada jemaat yang mungkin tidak puas dengan pelayanan saya, iri dan dengki. Mau gimana? Dendam. Pada salah paham juga bisa terjadi. Banyak lah. Kalau Anda pernah jadi gembala pasti bisa tahu. Jika merasa sebagai satu tubuh, seharusnya tidak akan ada benci dan dendam ketika dilukai. Nggak usah. Kalau Anda pelihara benci dan dendam, berarti Anda tidak mengerti prinsip satu tubuh itu. Contoh nih, satu tubuh bisa saling melukai. Dari gambar animasi, Anda bisa tangkap. Terutama ibu-ibu, saat menggunakan pisau. Saat menggunakan pisau, motong sayur, motong buah, motong daging, macam-macam ketika di dapur. Kalau hei ibu-ibu, kalau Anda tidak pernah kena iris pisau, pasti Anda jarang ke dapur. Okay? Kalau Anda sering ke dapur, apalagi cara kerjanya cepat-cepat, begini, lebih gampang terluka tangan Anda. Apa yang terjadi? Apakah Anda pernah alami ketika menggunakan pisau untuk memotong daging sari buah, akhirnya jari Anda keiris? Ini sakit nih. Apakah jari kiri yang sakit itu hanya dia sakit? Apakah anggota tubuh yang lain tidak sakit? Sakit. Nah, apakah anggota tubuh yang lain komplain, marah? Saya tidak pernah lihat ketika iris menggunakan pisau, tangan kiri terluka, lalu tangan kiri topok tangan kan. Lu sembarangan, gua sudah nolong lu masih juga dilukai. Berarti Anda masalah. Betul? Syaraf. Enggak. Ketika tangan terluka, berlumuran darah, tangan kanan tidak perlu minta maaf. Sorry ya, maaf ya, karena aku sudah lukai Anda. Enggak usah. Enggak perlu minta maaf. Karena satu tubuh. Dan yang terluka tidak perlu marah dan dendam. Lalu dipukul tangan kanannya. Enggak usah. Karena satu tubuh. Nah, secara otomatis seluruh tubuh merasakan sakit, lalu akan diobati. Cari salep atau cari Hansaplast dibungkus dulu, diobati, pakai betadine dan sebagainya. Betul? Oh, otomatis. Kemudian yang lain. Mr. Bean lagi makan. Kalau gaya makannya begini, Anda tahu nggak kira-kira apa yang terjadi? Contoh satu tubuh bisa saling melukai adalah saat makan terburu-buru. Saat makan terburu-buru, apakah Anda pernah alami bibir Anda tergigit? Kadang-kadang saya mau khotbah atau pelayanan buru-buru. Seringkali, apalagi misalnya kita mau makan bakso, lalu baksonya
lagi panas, baksonya lagi pedas, kita mau, biasa saya kalau tim besok kunjungan itu, kami singgah, kalau sudah waktu makan kami singgah dulu, karena orang yang kami kunjungi juga mungkin butuh makan kan. Lalu waktu kami singgah, kami makan, nah kadang-kadang kami makan kan buru-buru, apalagi tempat yang akan kita kunjungi agak jauh. Waktu makan buru-buru, sudah panas, kemudian pedas, lalu makan buru, seringkali kena gigit. Ketika gigi Anda menggigit bibir Anda, pernah nggak bibir komplain pada gigi? Sembarangan lu, gua sudah bantu makanan masih juga digigit. Atau lidah Anda yang tergigit. Kemudian lidah dan bibir dendam, marah kepada gigi Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Bibir mogok. Mulai sekarang aku tidak akan wantuk dia lagi. Bibir Anda nggak mau ngomong lagi, bicara. Mulai sekarang aku tidak akan wantuk dia lagi. Mungkin Anda punya lidah masih wantuk, tapi bibir Anda. Bibir itu membantu menyempurnakan kalimat, betul? Ketika bibir Anda, lidah Anda marah pada gigi Anda karena dilukai oleh gigi Anda, waktu Anda makan, bibir dengan lidah mogok, Anda mau taruh lidah Anda gimana? Apakah copot dulu keluar? Enggak. Walaupun lidah ini kena gigit, lagi apa itu? Lagi sariawan nih. Bibir sariawan, gigi sariawan tetap saja membantu gigi untuk bolak-balik makanan. Enggak ada benci dan enggak ada bendendam. Karena satu tubuh seharusnya prinsip seperti itu. Ya, tidak ada yang namanya mogok. Karena itu, kalau Anda mengerti prinsip satu tubuh, dalam satu komunitas jemaat saling melukai itu tidak bisa dihindari. Semua jemaat gereja adalah satu tubuh. Oke, satu tubuh. Nah, kalau dalam satu tubuh, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelayanan gereja kita bisa terjadi konflik dan saling melukai. Dan konflik itu seringkali terjadi disebabkan berbagai macam faktor. Bisa salah paham. Pengurus satu dengan pengurus saling paham. Gembala dengan pengurus salah paham. Kemudian berbeda pendapat. 10 orang punya 10 pendapat. 100 orang punya 100 pendapat. Ketika konflik beda pendapat, apakah ada benci dan dendam? Tidak saling mengerti. You nggak memahami saya nggak memahami Anda. Terjadi konflik. Sifat dan karakter yang berbeda. Nah, semua itu bisa menyebabkan kita terluka, kita bentrok dan sebagainya. Itu tidak bisa dihindari dalam sebuah komunitas. Karena dalam satu tubuh saling melukai, saya sudah jelaskan bisa terjadi. Nah, dalam Alkitab juga tercatat beberapa kali terjadi konflik di antara para rasul. Rasul aja bisa konflik. Coba kita lihat konfliknya apa saja. Matius 20:20. Nah, ini pernah saya kupas pada sesi yang lalu. Matius 20:20. Maka datanglah ibu murid anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau hendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Mendengar hal itu, marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Ini kan konflik. Kenapa ada konflik? Karena ada kepentingan diri sendiri. Nah, ketika dalam satu konflik, tubuh konflik, pasti mereka tunjuk, lu ini kelewatan ya. Egois, minta kedudukan. Lu mikir dong. Jadi kalau ya kalian berdua duduk sebelah kiri kanan Yesus, kami mau tempat di mana? Sedangkan kita sama-sama dalam satu tim pelayanan. Pasti 10 murid itu menunjuk-nunjuk jarinya, marah-marahin kedua temannya. Karena marahlah ke 10 murid. Yang namanya marah kan gak mungkin, jangan gitu dong. Kan gak punya. Yang namanya marah ya marah. Ditegur dengan keras. Betul? Kira-kira dendam atau enggak? Benci apa enggak? Bapak Ibu saya kasih. Kemudian Galatia pasal 2 ayat 11. Ini konflik dua rasul nih. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terangan menentang dia. Sebab salah. Ini perkataan Paulus. Paulus menegur Rasul Petrus dengan sangat keras. Dan ditegur di hadapan rame-rame. Artinya apa? Kita lihat ayat 12. Karena sebelum beberapa orang datang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan
menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Artinya Petrus berlaku munafik. Waktu belum ada orang yang bersunat, karena begini loh, orang Yahudi itu punya larangan keras. Berkumpul makan bersama dengan yang non-Yahudi. Itu pantangan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, mereka pertahankan prinsip tersebut. Karena apa? Mereka merasa sebagai umat pilihan superior, kelas yang lebih tinggi. Jadi bangsa lain dianggap kelas yang kedua. Maka mereka ketika mau makan hanya mereka sendiri. Orang Yahudi dengan orang Yahudi. Ketika ketemu sama bangsa yang bukan Yahudi, tidak boleh duduk makan bersama. Pasti dihakimi. Nah, satu kali Petrus melihat nggak ada orang Yahudi, lalu dia ingin dekati kelompok ini yang bersunat ini makan. Waktu orang yang Yahudi yang lain datang, langsung dia tinggal gini, langsung bergabung ke sini. Paulus nih, ini nggak benar. Ayat 13, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Jadi rupanya begini, Petrus waktu makan bersama-sama dengan ini, ternyata ada Barnabas, ada orang-orang Yahudi yang lain, kumpul bersama, kelihatan unity nih, bagus nih. Lalu datanglah kelompok orang yang Yahudi yang lain, kelompok Yakobus. Begitu datang mereka takut dihakimi, langsung Petrus angkat kaki bergabung ke sini. Ternyata Barnabas yang lain juga ikut, sehingga sini Yahudi sendiri, yang non-Yahudi di sini. Nah, Paulus lihat ini nggak bagus, merusak unity, satu tubuh. Seharusnya jangan membeda-bedakan karena Tuhan tidak membedakan. Nah, dari sini kita belajar satu hal, yang benar harus berani menegur yang salah. Paulus negur Petrus loh, itu nggak gampang-gampang loh, karena duanya rasul besar. Kemudian yang salah jangan marah, perbaikilah. Jadi Petrus jangan ngotot, jangan merasa sebagai rasul. Oh, lu sembarang negur gua ya. Mempermalukan gua. Enggak boleh seperti itu. Kita lihat kedua rasul ini. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas. Yang ditegur adalah Petrus. Yang lain itu tidak ditegur. Karena Petrus yang memulai. Memisahkan diri. Ditegur di hadapan mereka semua loh. Wah, itu Petrus sangat dipermalukan itu. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nangkap nggak? Maksudnya, jangan membedakan suku, ras, agama, hiduplah dalam kesatuan. Jangan kau paksa, oh ini tradisi dia Yahudi, lalu yang non-Yahudi harus ikut yang Yahudi. Nggak boleh. Biarkan hidup sesuai dengan adat istiadat mereka sepanjang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kita lihat perbandingan kedua rasul ini. Petrus dengan Paulus. Ini gajah melawan gajah. Petrus adalah murid yang dipilih Tuhan waktu Yesus masih hidup. Sedangkan Paulus baru dipilih setelah Tuhan Yesus ada di sorga. Kan dua hal yang berbeda. Kemudian, Petrus adalah salah satu dari murid kesayangan Tuhan. Murid kesayangan Tuhan itu ada 3. Petrus, Yakobus, Yohanes. Kenapa disebut kesayangan? Karena di Alkitab memang ada murid kesayangan. Lalu dalam banyak peristiwa, Yesus libatkan mereka. Pada waktu Yesus menampakkan diri di atas gunung. Lalu muncul Musa, Elia. 3 murid ini ada. Kemudian Yesus berdoa di Taman Getsemani. 3 murid ini ada. Banyak peristiwa-peristiwa ketika melibatkan murid-murid 3 ini diistimewakan, maka disebut murid kesayangan. Sedangkan Paulus adalah alat pilihan khusus untuk non-Yahudi. Masing-masing punya kelebihannya. Kemudian Petrus menjadi kepala semua rasul. Artinya kalau dia kepala semua rasul, Paulus seharusnya rasul juga harus tunduk pada Petrus. Benar nggak? Sebagai ketua dari para rasul. Sedangkan Paulus menjadi penulis kitab suci terbanyak. Seharusnya Petrus juga tunduk pada Paulus. Gua lebih pintar ngajar. Gua lebih banyak pengetahuan. Oke, istilah begini. Kemudian hal kuasa. Kita lihat. Kuasa dua-dua hebat. Petrus, bayangan dia. Bisa sembuhkan orang, bisa usir setan. Jadi waktu pelayanan, begitu banyak orang yang ingin ketemu Petrus dan ingin disembuhkan. Nah, akhirnya orang-orang sakit itu dibaringkan sepanjang jalanan. Ketika bayangan Petrus kena orang yang sakit, kena orang kerasukan, sembuh. Hebat, hebat kuasanya. Tapi apakahnya Petrus yang hebat? Paulus juga punya kuasa. Apa? Sapu tangan dia. Baju yang pernah dipakai Paulus punya kuasa usir setan dan menyembuhkan penyakit. Yesus pernah sembuhkan orang yang sakit pendarahan.
Ketika 12 tahun dia sakit pendarahan, dia pegang jubah Yesus. Artinya bagian bawah dari jubah Yesus sembuh langsung. Tapi ingat, itu jubah Yesus masih melekat sama tubuh Tuhan. Tapi Paulus, ketika sapu tangan jubah ini sudah pisah dari tubuh Paulus, Paulus nggak tahu melayani di mana. Ada sapu tangan, ada baju dia yang dia tinggalkan tempat dia menginap. Pernah dicoba usir setan, sembuhkan orang, sakitnya sembuh, setannya keluar. Kuasa hebat, hebat. Artinya gajah berhadapan dengan gajah. Dan biasa orang semakin tinggi posisi, semakin sensitif, semakin mudah tersinggung karena harga dirinya semakin tinggi. Jadi ketika harga diri Petrus dihantam oleh Paulus, lu ini munafik. Oke, lu ini munafik. Bagaimana reaksi Petrus? Apakah Petrus dendam? Apakah Petrus benci kepada Paulus yang selalu mempermalukan dia? Kita coba lihat. Bagaimana reaksinya? Dari perbandingan ini seharusnya Rasul Petrus merasa tersinggung, dipermalukan di hadapan umum, dan dendam, marah kepada Paulus. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak. Bagaimana tanggapan Petrus kepada Paulus yang sudah mempermalukan dia? Dia tetap mengasihi, tetap mengampuni Paulus sebagai satu tubuh. Kita lihat bagaimana tanggapan Petrus pada Paulus. 2 Petrus pasal 3:15, Petrus sedang menyorot tulisan Paulus dan juga pribadi Paulus. Anggaplah 2 Petrus 3:15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ayat 16, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Perhatikan dua kata ini. Dua kata. Kata yang pertama adalah Paulus, saudara kita yang kekasih. Bapak Ibu, orang yang sudah mempermalukan Petrus, orang yang sudah membuat Petrus kehilangan muka, orang yang sudah menegur Petrus di hadapan umum sehingga dipermalukan, tapi Petrus tetap mengatakan, Paulus itu saudara kita yang kita sayangi, yang kita kasihi. Ini satu tubuh kita. Nah, inilah peristiwa satu tubuh. Dia bisa menyebut saudara kita yang kita kasih, yaitu Paulus. Inilah satu tubuh. Dalam satu tubuh tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada saling menyakiti. Kemudian, menurut hikmat yang dikaruniakan kepada Paulus, artinya Petrus pun angkat topi bahwa rekan kuah, rekan yang saya kasihi Paulus, Tuhan memberikan banyak hikmat kepadanya. Dia paling banyak menulis kitab suci. Saya juga membaca kitab suci. Bayangkan, Petrus masih membaca kitab sucinya Paulus loh. Dia tidak menganggap saya rasul, saya kepala rasul. Oh, tulisan yang lain saya nggak perlu, saya sudah cukup. Enggak, dia tetap baca tulisan dari Paulus. Karena dia percaya Tuhan memberikan rahasia-rahasia kepada Paulus untuk menyampaikan firman-Nya. Dia juga ingin firman yang disampaikan Paulus itu apa saja. Karena mungkin dia tidak dapat langsung dari Tuhan Yesus, tapi dia bisa belajar dari Paulus. Itulah satu tubuh. Satu tubuh saling melukai, tidak ada benci, tapi saling mengasihi, saling melayani. Tidak ada dendam. Bapak Ibu yang saya kasihi, bagaimana reaksimu dan perasaanmu ketika engkau ditegur dan dimarahi oleh atasanmu? Ini atasan dia. Mungkin Anda akan sabar dan bertahan karena Anda butuh uang dan pekerjaan. Anda bertahan karena apa? Duit dia. Atau Anda akan memendam perasaan kemudian mulai mencari lowongan di tempat lain. Kalau Anda punya potensi boleh. Kalau Anda tidak punya nilai saing, ya janganlah. Karena ketika Anda keluar dari sono, Anda tidak ada kerjaan. Beda Anda dipecat sama mengundurkan diri. Karena itu kalau Anda sudah tidak tahan lagi di perusahaan ini, sudah tidak tahan lagi dengan pekerjaan ini, karena bosnya galak dan sebagainya, oke, Anda boleh cari pekerjaan ini. Tapi setelah Anda diterima, boleh mengundurkan diri. Jangan karena terpancing emosi. Setelah dimaki-maki sama bos, ya udah, gua hari ini berhenti deh. Lalu berhenti. Ingat loh, dapur masih perlu berasap. Anak istri masih perlu makan. Bisa nangkap? Jangan terbawa emosi, marah, benci. Akhirnya Anda tidak berpikir panjang. Ternyata setelah Anda mundur, tidak ada
tempat pekerjaan 2-3 bulan. 2-3 bulan dapur itu nggak bisa berhenti loh. Tiap hari dapur harus berasap loh. Apalagi Anda nganggur 1 tahun. Dari mana duit? Jangan terbawa emosi. Emosi itu tidak akan selesaikan masalah. Nah, karena ini tuh, tinggalkan emosi. Sabarlah. Dia bos Anda. Walaupun dia galak, tapi duitnya kan masih wangi. Kalau duit bos masih wangi, ya sudah sabar sedikit, sabar saja. Kalau Anda sudah tidak tahan lagi, udah tahan sedikit lagi sambil cari kerjaan. Sampai Anda dapat pekerjaan di tempat lain, baru Anda boleh resign. Jangan terbawa emosi. Bapak Ibu yang saya kasihi, bagaimana jika yang menegur atau memarahi Anda itu adalah rekan satu kantor, lebih rendah atau selevel dengan Anda? Kalau Paulus dengan Petrus diperbandingkan, Petrus itu kepala rasul. Nah, kalau kepala rasul, seharusnya pemimpin para rasul. Paulus ya tadi di bawahnya. Nah, Paulus ketika menegur kepala rasul, seharusnya Petrus tersinggung, marah, benci, dendam. Tapi dia tidak. Dia mengasihi, dia mengampuni. Oke, kalau Anda diperlakukan itu, mungkin Anda akan lapor ke atasan. Anda akan berkata, siapa sih lu berani negur-negur gua? Atau Anda akan marah dan mencari kesempatan membalas dia. Atau Anda akan benci dan mencari segala cara untuk singkirkan dia. Ketika engkau tidak suka pada seseorang, engkau akan singkirkan dia dengan berbagai macam cara. Nah, itu bukan satu tubuh. Dalam satu tubuh tidak boleh ada benci dan dendam. Saling mengasihi. Kasih dan pengampunan adalah tuntutan Tuhan. Tuntutan, bukan himbauan. Kita lihat tuntutan Tuhan. Kasih dan pengampunan. Kolose 3:12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihaninya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Engkau beroleh belas kasihan Tuhan, harus punya belas kasihan. Karena Tuhan mengasihi engkau, engkau harus mengasihi orang lain. Nah, selain mengasihi, engkau harus murah hati, rendah hati, lemah lembut, sabar. Kata sabar itu, kalau sabar berarti engkau tidak akan benci dan dendam kepada orang lain. Tapi karena engkau tidak sabar, maka engkau terluka, benci dan marah. Ayat 13. Kata sabar dimunculkan kembali. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Tuhan sudah ampuni kamu, kamu harus ampuni. Jadi pengampunan itu adalah perintah, bukan pilihan. Gua mau ampuni atau tidak, terserah gua. Karena dia sudah sakiti gua. Bukan itu, tapi itu pilihan. Bukan pilihan, tapi itu perintah. Perintah Tuhan untuk saling mengampuni. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hanya ada satu solusi menyelesaikan benci dan dendam. Kasih. Kasih itu ada, maka engkau bisa mengasihi. Allah itu kasih. Kalau engkau tidak bisa mengampuni, tidak bisa melepaskan orang yang bersalah kepada Anda, berarti kasih Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada di dalam diri Anda. Karena itu, mudah sekali kita mengukur Tuhan ada di dalam diri kita atau tidak. Anda bisa mengampuni enggak? Kalau Anda bisa mengampuni, Tuhan ada. Tidak peduli siapapun. Siapapun yang melukai engkau, engkau harus bisa ampuni. Kalau engkau tidak bisa ampuni, Tuhan tidak ada di dalam dirimu. Karena Allah adalah kasih. Jadi penting sekali ya. Awal terjadi ketika Petrus menjadi rasul. Petrus juga tipe orang yang susah mengampuni orang lain ketika menjadi rasul. Karena itu, kalau Petrus ditegur oleh Paulus pada saat bersama dengan Yesus, kayaknya Petrus akan dendam kepada Paulus. Tapi dengan berjalannya waktu, dia semakin matang, semakin dewasa secara rohani. Nah, kasih pengampunan itu gampang sekali dilepaskan oleh Petrus. Awalnya itu tidak mudah loh. Kita lihat, Petrus bisa mengampuni orang itu hanya 7 kali. Kita lihat perkataan Petrus kepada Tuhan. Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berdosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Perhatikan angka ini. Sampai 7 kali.
Jadi Petrus itu awalnya tuh mengampuni saudara dia. Tapi kok saudaranya bersalah, berbuat dosa. Akhirnya kayaknya sudah beberapa kali nih Petrus ampuni saudara yang berbuat jahat kepada dia. Tapi dia sudah tidak tahan lagi, datanglah kepada gurunya minta nasihat. Dia bertanya, Tuhan, mesti berapa kali sih gua ampuni saudaraku? Apakah 7 kali? Artinya Petrus punya pengampunan hanya 7 kali. Lewat 7 kali, dia sudah nggak akan ampuni orang tersebut. Tapi apa kata Tuhan? Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Nangkap nggak arti pengampunan di sini? Coba kita lihat lebih jauh animasinya. Target Petrus memberikan pengampunan hanya 7 kali. Ini rasul loh. Kalau Anda mengampuni orang berapa kali? Kalau Anda bisa mengampuni orang 10 kali, Anda lebih cocok dari rasul daripada Petrus. Betul nggak? Karena itu, mungkin kita bisa mengampuni kalau Petrus 7 kali, kita hanya 5 kali. Contoh nih, ketika ada orang bersalah kepada saya. Maafkan. Oh nggak apa-apa. Biasalah, jangan dipikirkan. Itu pertama kali. Yang kedua kali, perhatikan sikap reaksi saya ya. Yang kedua kali, orang yang sama datang lagi. Aduh Pak Nathan, sorry nih, kemarin saya bersalah. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang ketiga kali, datang lagi. Pak Nathan, aduh sorry kemarin begini-begini, saya bersalah kepada Bapak. Saya akan lihat dia sebentar. Nggak apa-apa, yaudah, lupakan dah. Yang keempat kali, datang lagi. Saya akan berkata, lu yang benar dong, masa sih berbuat salah kepada saya melulu? Ingat lo, ini jantung hati saya ini buat dari daging, bukan dari batu. Ya udahlah, gua ampuni deh. Yang kelima kali datang lagi. Saya akan berkata, tiada maaf bagimu. 5 kali. Ini rasul aja 7 kali. Nggak mungkin Anda lebih daripada rasul. Tapi kata Tuhan apa? Tidak cukup 7 kali, melainkan 7 kali 70 kali. Artinya, jika ada satu orang yang sama yang bersalah kepadamu 490 kali. 7 kali 7. 490 kali. Nggak usah ampuni. Karena Anda sudah lolos dari ayat ini. Kira-kira ada nggak orang yang bersalah kepadamu sampai 490 kali? Kalau ada, itu bukan manusia. Pasti setan. Setan aja nggak mungkin berbuat salah kepada Anda sampai ratusan kali. Nggak mungkin. Itu mungkin dedengkotnya setan. Okay? Tapi ada nggak? Ada. Konflik suami istri. Nah, suami istri berantem karena satu rumah. Saya yakin lebih dari 490 kali. Lebih dari 7 kali 70 kali engkau harus memberikan pengampunan. Tapi Anda harus tahu, suami istri adalah satu tubuh. Nah, satu tubuh harus saling mengampuni. Artinya pengampunan seharusnya tidak ada batasannya. Walaupun Anda dilukai, Anda disakiti. Tapi engkau harus melepaskan pengampunan tanpa batas. Dan tidak mudah. Tidak mudah. Bapak Ibu yang saya kasih, kita akan nonton satu cuplikan video. Para penonton yang bijak, berjumpa lagi dengan Inke Kirei di sini. Memaafkan adalah hal yang mulia, tetapi dalam pelaksanaannya itu tidaklah mudah dilakukan. Inke akan mengangkat sebuah kisah tindakan memaafkan seorang ibu yang menggemparkan Tiongkok. Namanya adalah Liang Chenhong. Ia tinggal di Hebei, Tiongkok. Ia mempunyai anak lelaki yang bekerja di Beijing, namanya Makang, yang bekerja sebagai komandan satpam. Satu hal yang membuat Chenhong gembira adalah pada saat pulang ke kampung dulu, Makang sudah memberitahukan padanya rencana pada akhir tahun akan pulang ke kampung untuk menikah. Mengetahui rencana ini, Chenhong dan suaminya mempersiapkan rumahnya, membeli sofa baru, televisi baru, untuk kedatangan anak dan bakal istrinya nanti. Tapi, sebuah kejadian membuat rencana ini musnah. Malam hari, di tanggal 8 Januari 2008, datang tetangganya tergopoh-gopoh memberitahunya sebuah kabar buruk. Makang meninggal dunia. Besoknya, mereka berdua segera menuju Beijing untuk mengonfirmasi berita ini.
Akhirnya, mereka mendapatkan jasad anaknya di rumah jenazah. 去殡仪馆，那看见俺孩子在那个铁盒子里头，孩子我不能叫俺孩子白死，就是叫他偿命。一命抵一命啊！ Jadi, siapakah yang membunuh Makang? Kenapa sampai terjadi pembunuhan ini? Ternyata Makang dibunuh oleh rekan sekerjanya. Pada sore hari tanggal 8 Januari itu, polisi mendapat laporan adanya perkelahian yang berakibat orang meninggal. Polisi segera bergegas ke lokasi dan mendapatkan Makang telah meninggal. Dan duduk linglung di sampingnya teman sekampungnya bernama Song Xiaoming. Ternyata pada saat itu, Xiaoming marah pada Makang karena hutangnya belum dibayarkan, padahal ia ingin pulang ke kampung. Makang mengatakan ia belum dapat uangnya, sedangkan kesempatan pulang ke kampung Xiaoming tinggal hari itu. Xiaoming marah besar dan mengambil pisau dan menusuk Makang. 那时候我也恨俺孩子，那时候我说那你给了人家钱，你给人家嘛，那你这就是你不给人家，我说这就是把个命卖了，我说。 Di tempat kos anaknya, Chen Hong menemukan sebuah catatan hutang. Ternyata, Makang sebenarnya bukan tidak mau bayar hutang, tetapi pada saat itu ia benar-benar tidak ada uang karena bosnya masih belum membayar uangnya. Juni tanggal 28, 2008, proses pengadilan Song Xiaoming dimulai. Saat itu, Xiaoming dibawa masuk petugas pengadilan dengan diborgol. Saat itulah pertama kalinya Chen Hong melihat pembunuh anaknya. Proses pengadilan hari itu berlangsung lancar. Namun, Xiaoming terduduk lesu. Saat itulah Chen Hong melihat di pengadilan itu tidak ada seorang pun anggota keluarga Xiaoming yang datang. Pada saat itulah Chen Hong merasa kasihan padanya. Xiaoming ternyata berasal dari keluarga yang berantakan. Saat ia berumur 4 tahun, orang tuanya cerai. Ibunya menikah lagi. Ia bersama adiknya tinggal bersama ayah. Ayahnya adalah seorang pemarah. Kalau sedang tidak senang, ia akan memukuli Xiaoming kecil. Saat berumur 16 tahun, ayahnya meninggal dunia, meninggalkan Xiaoming bersama adiknya dan neneknya. Mereka bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Pada saat kejadian itu, ia telah berusia 21 tahun. Ia perlu uang dari Makang agar ia bisa pulang ke kampung halaman menjumpai keluarganya. Keadaan Xiaoming yang seperti itu membuat Chen Hong merasa kasihan. Walaupun keluarga Chen Hong mengatakan Xiaoming pembunuh yang tidak boleh dikasihani, tapi menurut Chen Hong, ia tetap adalah anak yang patut dikasihani. Anak dari keluarga berantakan, tidak ada yang menyayangi. Kemudian, Chen Hong juga mengetahui suatu hal lainnya. 就是他就是把马干，是那啥的了，捅了马干了，干后来他也后悔了，要赶紧给打电话说找救护车。别人也说这，我这心里头我说啊，这也算不，我说这个孩子这虽然恨他是恨他哟，就干后来他这个举动，我也觉得啊，这个孩子这个良心还没有坏透嘞。 Seluruh proses pengadilan yang terjadi membuat terkejut Chen Hong dan membuat dendamnya sedikit demi sedikit menghilang. Proses pengadilan kedua, saat Xiaoming masuk ke pengadilan, seorang ibu tua di samping berseru, "Anakku!" dan ia jatuh pingsan. Ibu tua ini ternyata adalah ibu kandung Song Xiaoming. Seluruh proses pengadilan ini membuat Chen Hong merasa kasihan pada Xiaoming. Pada saat akhir sebelum pengambilan keputusan hakim, hakim menanyakan kepada keluarga korban, apakah ada yang ingin disampaikan? Chen Hong tanpa persetujuan keluarga lantas berdiri dan bicara. 这孩子是死了，死了是不能活的。你就是在墙里头，咱孩子也活不成了。
我说弄法律要是能放他就放他也没呢，是不是？毕竟他还年轻呢。 Selesai ia katakan itu, semua orang di pengadilan sangat terkejut. Ini sangat luar biasa di Tiongkok, karena pembunuhan biasanya dihukum mati. Ibu dari korban memohonkan pengampunan pembunuh anaknya. Hakim terkejut, hadirin terkejut. Xiaoming yang tertunduk terus dari awal juga terkejut. Ia melihat ke Chen Hong dan menangis. Karena Xiaoming memperoleh pengampunan keluarga korban dan juga karena setelah melakukan pembunuhan, Xiaoming melakukan tindakan penyesalan, maka hakim memutuskan menghukum Xiaoming 12 tahun penjara. Sesudah keputusan itu dibacakan, Xiaoming dengan penuh penyesalan segera berlutut di hadapan Chen Hong dan menangis. Jiwa besar dari Chen Hong benar-benar sangat menyentuh hati Xiaoming. Dia menuliskan surat penyesalannya. Saya bersalah. Keluarga yang berantakan membuat saya menjadi seorang egois dan dingin. Ibu yang luar biasa itulah yang membuat saya mengerti arti dari cinta. Kisah ibu yang belas asih ini membuat masyarakat sangat terkejut dan Chen Hong mendapatkan beberapa penghargaan. Akhirnya juga dibuat sebuah film agar seluruh masyarakat dapat memperoleh pelajaran mengenai cinta dan kebesaran jiwa seorang ibu. Penonton yang bijak, tolong bantu Inke menyebarkan video ini agar masyarakat dapat belajar arti dari sebuah kata memaafkan. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya kasih, kita sudah melihat cuplikan video ini. Ini kasus nyata, bukan film. Kasus nyata, seorang memberikan pengampunan itu secara luar biasa. Saya juga pernah alami bagaimana dilukai. Tapi saya berikan pengampunan karena saya penting. Tuhan mengampuni saya. Karena Tuhan Yesus berkata, kalau engkau tidak bisa mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni. Jadi mengampuni orang itu bukan demi kebaikan orang, tapi karena memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika engkau mengampuni, Tuhan akan mengampuni. Apalagi kita dalam satu tubuh, tidak ada benci dan tidak ada dendam. Lepaskan pengampunan. Kalau seluruh jemaat bisa mengampuni, seluruh pengurus bisa mengampuni, ada unity dalam gereja, saling mengasihi, saling mencintai. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan, pada sesi yang kedua ini kami sudah belajar dalam praktikal bahwa di dalam satu tubuh tidak bisa terlepas yang namanya saling melukai, tersinggung satu dengan lain, tapi kami harus melepaskan pengampunan. Satu tubuh harus saling mengasihi, saling mengampuni. Itulah tuntutan kami demi membangun sebuah komunitas unity. Tuhan, berikanlah tambahan iman kepada kami, berikanlah tambahan kesabaran kepada kami, dan berikanlah tambahan kasih-Mu dalam hati kami, supaya kami bisa saling mengasihi, saling mengampuni. Bapak Ibu yang saya kasihi, engkau mungkin sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, pengampunan. Mungkin selama ini engkau sebagai suami istri saling konflik, saling melukai, saling benci. Angkat tanganmu, hamba-Mu akan doakan engkau. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang terangkat ini. Pergumulan mereka, suami, istri, saling melukai, saling benci, saling dendam. Dan banyak di antara suami istri ini yang saat ini sedang di dalam proses perceraian. Tuhan, kasih mereka di dalam nama Tuhan Yesus, supaya suami istri bisa melepaskan pengampunan, supaya mereka dipulihkan, mereka didamaikan. Akhirnya mereka berhasil membangun kembali unity, kesatuan satu tubuh di dalam pernikahan mereka. Orang tua dengan anak-anak yang hubungannya retak, dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan ada di tengah-tengahmu. Pengampunan Tuhan ada di tengahmu. Karena engkau, orang tua dan anak, adalah bagian yang tidak terpisahkan darah dan dagingmu. Pengampunan,
kasihilah. Karena Tuhan sudah mati di atas kayu salib demi mengasihimu, mengampunimu. Hari ini engkau harus mengasihi dan mengampuni orang yang melukai engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kekuatan. Pemulihan terjadi di dalam rumah tanggamu, di dalam pernikahanmu, di dalam hubungan keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan akan hadir ketika engkau memberikan pengampunan. Demikianlah doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semoga minggu depan Tuhan Yesus tetap menyertai menuntun kami untuk menyelesaikan tema Unity sesi yang ketiga. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan mendengarkan sebuah lagu penutup Hati yang Mengampuni. Dalam satu tubuh bisa terjadi saling melukai, tapi yang paling penting bagaimana memberikan pengampunan, itu yang paling penting. Sampai bertemu di sesi yang ketiga dari tema Unity. Kau Tuhan yang memahami hati yang tersakiti. Kau Tuhan paling mengerti cara memulihkanku lagi. Tuhan beriku hati yang mengampuni, seperti kau pun telah mengampuniku. Saat ku menunjukkan hati yang mengasihi, kebaikanmu semakin ku alami. Memulihkanku lagi. Tuhan beriku hati yang mengampuni, seperti kau pun telah mengampuniku. Saat ku menunjukkan hati yang mengasihi, kebaikanmu semakin ku alami. Ketika Tuhan meminta kita mengampuni, bukan berarti Dia tidak akan membela kita, tetapi justru berarti Tuhan mau hati kita tidak terhalangi oleh apapun untuk dapat melihat dan menerima kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Tuhan beriku hati yang mengampuni, seperti kau pun